3 batu tadi. Hajaran wahidan. Ya, secara aneh batu 3 itu menjadi bergabung menjadi satu batu. Ya. Wadawwara Dawud, dan memutar-mutarkan siapa Nabi Daud al-mikla'a ketapelnya. Warama bihi, lalu melempar bihi kepada Tolut, kepada Jalut. Fasakharallahu lahu riha, maka Allah tundukkan untuk Nabi Daud kepada angin. Hatta asabal hajar, sehingga mengenai batu tadi. Anfal baidoti, ke bagian hidungnya helm perangnya Jalut. Baida itu helm perang. Fakholata dimaghahu, maka menembus kepada otaknya. Jadi ditembak dengan ketapelnya, batu itu mengenai hidungnya sampai tembus ke kepalanya, ke otaknya. Wa kharaja min qafahu, dan batu itu tembus sampai ke belakang lehernya. Ya, jadi kepala depan bolong sampai kepala belakangnya. Wa qatala min waraihi salasina rajulan. Tidak hanya tembus kepada Jalut saja, tapi yang di belakangnya itu ada 30 orang. Itu kena tembak semua dengan satu kali tembakan Nabi Daud dengan batu itu tadi. Wa hazamallahu ta'ala al-jaisah, maka Allah kalahkan tentaranya Jalut. Wa khara Jalutu qatilan, dan Jalut jatuh terbunuh. Ya, khara itu terjatuh, qatilan dalam kondisi mati. Fa akhadahu yajuruhu, maka Nabi Daud memulai menyeretnya jasadnya Jalut. Ya, diseret jasadnya. Hatta alqahu, sehingga melemparnya baina yadai Tolut, di hadapan Tolut. Fafarihal muslimuna, maka gembiralah umat Islam. Farahan syadidan, dengan sangat gembira. Wansorofu, mereka pulang kembali. Ilal Madinati, ke kotanya. Salimin, dalam keadaan selamat. Ghanimin, dalam mendapatkan harta rampasan perang. Wa nasu yadkuruna Daud, dan orang-orang menyebut-nyebut Nabi Daud. Faja'a Dawudu Tauluta, maka Nabi Daud mendatangi Taulut. Wa qala, lalu berkata, Unjusli ma wa'atani, tepatilah yang kamu berjanji kepadaku. Wa qala, Aturidu ibnatal Malik bi ghairi sodaqin, apakah kamu menginginkan putri raja tanpa mahar? Faqala, maka kata Nabi Daud, ama syaratta alayya sodakon, kan di awal kemarin kamu tidak mensyaratkan saya untuk memberi mahar, mas kawin. Walaysa li syai'un, dan saya tidak punya apa-apa, kata Nabi Daud. Faqala, la ukallifuka illa ma tutik, saya tidak memaksamu kecuali yang kamu mampu. Antara julun jariun, kamu seorang lelaki yang pemberani. Wa fihiyalina a'da'un gulfun, dan di sekeliling kita ini banyak musuh-musuh yang tidak sunat. Gulfun itu apa? Tidak sunat. Fa'idha qatalta minhum, maka jika kamu bisa membunuh dari mereka mi'atai rajulin, sebanyak 200 orang, wajitani bigulfihim, kamu mendatangkan aku dengan gulufnya. Guluf itu apa? Kulit yang disunat itu. Jadi aneh-aneh aja nih permintaan Tolut ini untuk apa? Untuk menggagalkan pernikahan anaknya dengan Daud. Jadi minta kamu perang dulu, bunuh 200 orang,
lalu kamu sunat semua itu 200 orang. Kamu ambil kulitnya, kulit sunatnya, ambil bawa ke saya. Sebagai bukti kamu sudah perang. Ya, sebagai bukti kamu sudah perang dengan 200 orang. Zawajtuka ibnati, maka nanti saya akan menikahkan kamu dengan putriku. Fa'atahum, maka akhirnya Nabi Dawud mendatangi musuh tersebut. Faja'ala kullama qatala wahidan, maka setiap kali Nabi Dawud membunuh satu orang minhum dari mereka musuh, nadoma, merangkai. Nadoma itu merangkai. Jadi kulitnya itu direnteng gitu. Kayak orang lagi ngerentengin biji tasbih gitu. Wulfatahu, kulit gulufnya, fi khaitin, di satu benang. Hatta nadoma, sehingga merangkai, wulfahum, kulitnya itu, kulit gulufnya mereka, faja'a biha ila Talut. Maka dibawa itu ketemu Talut. Fa'alqa ilaih, dilempar kepada Talut. Faqala, idfa ilayya imra'ati, serahkan kepada saya istri saya. Fazawajahu ibnatahu, akhirnya Talut menyerahkan, menikahkan putrinya. Wa ajro, dan menjalankan khotamahu. Khotam itu cincin atau stempel, artinya dia sah menjadi raja, begitu ya. Fi mulkihi, di dalam kerajaannya Talut. Famalan nasu ila Dawud, maka orang-orang itu menjadi condong mencintai Nabi Dawud. Wa ahabuhu, dan orang-orang mencintainya. Wa aksaru dzikrahu, dan memperbanyak menyebut-nyebut, menceritakan tentang Nabi Dawud. Fahasadahu Talut, maka Talut itu merasa tersaingi. Dia hasud, aneh, mantu ribut sama mertua. Ya, mertuanya yang dengki kepada mantunya. Karena apa? Tadinya Talut itu apa? Yang jadi raja, tapi kalah pamor dengan Nabi Dawud, mantunya. Akhirnya dengki ini, mertuanya ini ya. Wa arada qatlahu, ya, enggak sekedar dengki saja, tapi ingin membunuh Nabi Dawud bahkan. Makanya wa min syarri hasidin idza hasad. Orang itu hasid itu, orang hasad itu syar. Orang hasad itu apa? Jelek. Wa min syarri hasidin. Kita disuruh berlindung oleh Allah Ta'ala dari orang yang hasud, keburukan orang yang hasud. Wa min syarri hasidin. Kapan keburukan orang hasud itu berbahaya? Idza hasad, kalau dia hasud. Maksudnya hasud bagaimana? Idza hasad, kalau dia menjalankan rencana untuk membalaskan, untuk apa, melampiaskan kedengkiannya. Karena ada orang beberapa dengki tapi cuma ngomel-ngomel aja dalam hati. Ya, orang dengki cuma apa? Menyimpan kedengkiannya di dalam hati. Tapi kalau sudah dengki, syarri hasidin, idza hasada, kalau sudah hasud dan menjalankan kedengkiannya, wah, bahaya dia. Dia bikin rencana-rencana jahat. Dia bikin acara ya untuk bagaimana orang yang dihasut itu, yang dia dengki itu, dia celaka. Itu bahaya. Makanya wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini syarri hasidin, Talut ini sudah jelek karena hasud. Enggak cuma jelek saja, hasada, dipraktekkan dengkinya, hasudnya dengan cara apa? Ya ini, melakukan rencana pembunuhan kepada Nabi Dawud. Fa'akhbara dzalika ibnata Talut rajulun. Ternyata rencananya bocor. Laporlah seseorang kepada istrinya. Istrinya itu ya anaknya Talut, istri Nabi Dawud. Hei, istri Nabi Dawud,
bapakmu itu mau membunuh suamimu, gitu kan. Bapakmu mau membunuh suamimu. Namanya siapa yang lapor? Dzul Ainain. Faqalat li Daud. Maka cerita juga kepada Nabi Daud, innaka maktulun fi hadhihi lailah. Malam ini kamu mau dibunuh. Qala, wa man yaktuluni? Siapa yang mau bunuh saya? Qalat abi, kata istrinya, yang bunuh saya itu bapak saya sendiri. Mertuamu itu yang mau bunuh kamu itu. Qala wa hal ajramtu jurman? Lo memangnya saya berbuat dosa apa? Ya, ajram itu apa? Berbuat dosa. Qalat hadasani man la yakdzib. Menceritakan kepada saya orang yang tidak mungkin bohong. Wala alaika an taghib hadhihi lailah. Dan tidak masalah bagi kamu untuk kamu tidak pergi malam ini hatta tandura, sehingga kamu melihat misdaqa dzalika, kebenaran berita itu. Ya, saya cuma ngelapor, kata istrinya. Bapak saya itu mau bunuh kamu. Kalau kamu nggak percaya ya nggak apa-apa, tunggu aja nanti malam kebenarannya. Benar apa tidak? Ada orang yang mau bunuh kamu. Ya, jadi benar atau tidak, ada orang yang akan membunuh kamu. Lain kana aradallahu dzalika, jika, ini kata Nabi Daud, jika Allah menghendaki itu, la astati ukhuruja, saya tidak akan bisa keluar. Walakin i'tini bizikkin, bizikki khamrin. Akan tetapi bawakan kepada saya dengan zik. Zik itu wadah kulit. Ya, jadi kulit hewan itu dijahit, dibentuk kayak lingkaran, kayak wadah air. Ya, jadi apa? Wadah kulit yang itu nanti diisi dengan khamr. Jadi wadah kulit dari kulit kambing. Ya, saya minta tolong ambilkan zik. Zik itu apa? Yaitu tadi wadah dari kulit kambing, itu bisa diisi air di dalamnya itu. Khamrin, isinya nanti diisi khamr, kata Nabi Daud. Fa'atat bihi, akhirnya istrinya membawakan itu zik. Fa'ata'ahu fi marja'ihi, lalu meletakkan itu zik di tempat tidurnya Nabi Daud. Ala sarir, di atas ranjangnya. Wasajahu, saja, lalu menutupinya. Ya, lalu menutupinya. Wadakhala tahta sarir. Dan Nabi Daud bersembunyi di kolong tempat tidur. Ya, jadi kasurnya Nabi Daud itu diletakkan zik tadi, kulit hewan itu yang berisi khamr, dikasih selimut pura-pura gitu. Pura-puranya itu Nabi Daud, padahal Nabi Daudnya itu sembunyi di kolong. Nisfa fadakhala Talutu nisfalail. Maka pada tengah malam Talut masuk ke kamar. Faqala laha, bertanya kepada istrinya, anaknya sendiri. Aina ba'luki? Di mana suamimu? Faqalat huwa naimun ala sarir. Oh, itu dia lagi tidur di kasur. Fadarabahu bisayf, maka dipukul pakai pedang, dibacok gitu. Dorbatan. Fasalal khamru. Ya.
karena yang dipukul, yang dibacok itu kulit tadi ya, terus isinya khomer, kan sobek kulitnya, akhirnya khomernya tumpah keluar semua. Fasalal khomru, maka keluarlah, mengalir khomer yang dari kulit tadi. Falamma wajadari hasyarab, maka ketika mendapati aroma khomer, ya namanya khomer itu kan ada baunya. Qala, kata Tolut, yarhamullahu Daud, semoga Allah rahmati Daud. Maka na aksara syurbihi lil khomer, banyak sekali dia minum khomernya, katanya. Wa kharaja, lalu keluar. Jadi nggak tahu itu Nabi Daud atau bukan, nggak tahu. Dikiranya ya Nabi Daud. Ya, karena tercium bau khomer, dikira Nabi Daud itu pemabuk gitu. Karena ditutupi selimut gitu loh. Falama asbaha, maka ketika masuk waktu paginya, alima annahu lam yaf'al syai'an. Tahu bahwasanya dia tidak melakukan sesuatu apapun. Faqala inna rajulan, bahwa seorang lelaki, tolabtu minhu ma tolabtu, saya minta kepadanya apa yang saya minta. La khaliqun, sungguh dia layak atau berhak, an layada'ani, untuk tidak membiarkan aku, hatta yudrika minni sa'rohu, sehingga dia mendapatkan dari aku sa'rohu, hajatnya atau keperluannya, keinginannya, atau balas dendam lah. Kalau di sini kan apa? Balas dendam. Fastadda hujabu wa urrazu, maka menjadi kuat para penjaganya. Hajib itu apa? Pelindung, bodyguardnya. Wa urrazu, dan penjaga-penjaganya. Wa aghlaqadunahu abwabahu, dan menutup pintu-pintunya. Ya, jadi gini. Ketika Tolut tahu bahwa Nabi Daud ternyata masih hidup, ya Tolut ketakutan. Dia merasa pasti Nabi Daud bakal dendam ini sama saya, karena saya ingin membunuhnya. Ya. Lalu akhirnya Tolut itu menyiapkan security gitu, bodyguard, penjaga-penjaga. Ketakutan karena apa? Dikira Nabi Daud bakal balas dendam. Ya, jadi ditutup pintunya, dikasih penjaga-penjaga lengkap. Sumaina Daud atahu lailatan. Lalu malam-malam Nabi Daud datang ke istananya Tolut. Waqat hada'atil uyun, dan mata-mata sudah mulai redup. Hada'at itu mulai apa? Tenang, maksudnya ngantuk. Fa'amallahu subhanahu al-hajabata, maka Allah Ta'ala membuat buta kepada para penjaga hajib itu. Wa fatalahul abwab, ya, kayak disirep bahasanya ya. Jadi penjaganya tuh ngantuk semua, ketiduran, bisa membuka pintu. Akhirnya Nabi Daud lolos. Fadakhala alaih, masuklah ke kamarnya Tolut. Wa huwa naimun, Tolutnya tidur. Dikira merasa aman karena pintunya udah ada security, ternyata lolos. Nabi Daud berhasil masuk ke kamarnya Tolut. Ya. Fawatu asahman inda roksi, lalu Nabi Daud meletakkan anak panah di samping kepalanya Tolut. Gak dibunuh Tolutnya, gak mungkin Nabi dendam karena kemertuanya gitu. Jadi nggak dibunuh Tolut itu. Padahal kalau mau bunuh sangat bisa, dia lagi tidur. Nah, jadi hanya meletakkan anak panah di samping kepalanya. Wasahman indari jelaihi, dan meletakkan anak panah di kakinya. Wasahman an yaminihi wasaman an simali, lalu diletakkan panah di kanan kirinya. Summa kharaja, lalu keluar.
nggak diapa-apakan. Ya. Falamma istaiqadha, maka ketika Talut bangun, basura bisiham, dia melihat kok di samping saya ada anak panah. Fa'arafaha, maka dia tahu ini pasti perbuatan Daud. Yarhamullah ta'ala Daud. Lalu dia mendoakan Nabi Daud, Allah merahmati Daud. Kenapa? Huwa khairun minni, dia itu lebih baik dari saya. Dhafirtu bihi, saya beruntung dengannya. Faqasattu qatlahu, lalu saya bermaksud membunuhnya. Wa dhafira bi, tapi dia beruntung bisa menyerangku. Fakafa'ani, tapi dia menahan untuk membunuhku. Maksudnya Nabi Daud apa? Punya kesempatan membunuh Talut, tapi dia tidak mau melakukannya. Sedangkan saya, Talut, punya kesempatan membunuh Nabi Daud, saya gunakan kesempatan itu, tapi tidak berhasil. Walau sya'a, seandainya itu Nabi Daud mau kan, ya. Waktu asiham, dia bisa saja meletakkan hadas sahma, anak panah ini, fi halqi, di leherku. Wa ma'ana billadhi amanu, dan saya tidak aman dari dia karena lagi tidur posisinya. Kalau Nabi Daud mau bunuh saya itu sangat bisa karena saya lagi tidur gitu. Fala bakaratil qabilah, maka ketika hari besoknya lagi, atahu sania, Nabi Daud datang lagi kedua kali ke tempatnya Talut. Wa amallahu al-hujaba, Allah butakan para penjaga. Pada khala alaihi, masuklah Nabi Daud ke kamarnya Talut. Wa huwa naimun, Talut lagi tidur. Fa akhadha ibrik, maka Nabi Daud mengambil teko. Ibriko Taluta, mengambil tekonya si milik Talut. Alladzi kana yatawaddau minhu, yang dia pakai untuk berwudu. Wa kuzahu, kus itu gelas. Alladzi kana yashrabu minhu, yang dia gunakan untuk minum. Wa qata'a sa'aratin mihliyatihi syai'an, lalu Nabi Daud menggunting beberapa rambut dari jenggotnya. Wa syai'an, dan menggunting sedikit, min hudbi siyabihi, dari kain bajunya. Ya, jadi dikerjain. Jenggotnya digunting, kain bajunya digunting. Summa kharaja, lalu keluar. Wa haroba, lari Nabi Daud. Wa tawaro, sembunyi. Falama asbaha Talut, maka ketika besok paginya Talut bangun, wara'a dzalika, melihat itu. Di air minumnya ada jenggotnya, ada baju kainnya. Sallatu ala Daud al-uyun, maka Talut memerintahkan al-uyuna, uyuna itu mata-mata, intel, ala Daud, untuk mengawasi Nabi Daud. Ya. Wa talabahu asyadda talab, dan benar-benar sangat mencari kepada Nabi Daud, benar-benar memburu Nabi Daud. Falam yakdir alaih, tapi nggak pernah mampu, kalah pinter sama Nabi Daud. Disuruh mencari Nabi Daud tapi nggak pernah kena, nggak pernah ketangkep. Sumaina Talut, lalu suatu ketika Talut rokiba, naik kuda. Yauman, suatu hari. Fajada Daud yamsi fil bariyah, maka Nabi Daud itu lagi jalan-jalan di hutan ternyata. Faqala, maka kata Talut, al-yauma aqtuluhu, hari ini saya akan bunuh dia. Farokado ala asarihi, maka Nabi Daud berlari, maka Talut, rokado itu lari, ala asarihi, mengikuti jejaknya Nabi Daud. Fastada Daud, maka Nabi Daud juga lari. Wa kana idza fazi'a lam yudrak, dan Nabi Daud ketika ketakutan tidak
tangkap, tidak didapati. Fadakhala gharan, akhirnya Nabi Daud masuk goa. Fa Allah Ta'ala ilal ankabut, maka Allah wahyukan kepada laba-laba. Fana saja maka membuat tenun sarang alaihi di pintu goa. Baitannya, rumahnya laba-laba. Falama intaha Talut ilal ghar, maka ketika Talut sampai di pintu goa, wa nadhara ila bina'il ankabut, lalu melihat kepada ada rumah laba-laba, ada sarang laba-laba di pintu goa. Qala law kana dakhala hahuna, seandainya Daud masuk dari goa ini, la kharaqa bina'al ankabut, pasti dia merusak sarang laba-laba ini. Fatarokahu, akhirnya ditinggal. Wa madha, lalu pergi itu Talut. Fa'antalaqa Dawudu, maka berangkatlah Nabi Daud. Wa atal jabal, dan mendatangi satu gunung. Ma'al muta'abbidin, bersama ahli ibadah. Fata'abbada fihi, maka ibadah di sana, di gunung. Fata'ana, maka mencela, menghina al ulama, para ulama. Loh kok bisa gitu ya, maksudnya mencela itu, kok bisa mertua itu membunuh mantunya gitu ya, hasud dengan mantunya. Wal ibad, para ahli ibadah pun mencela Talut ya, fisa'ni Daud, dengan urusannya dengan Nabi Daud. Faja'ala Talut la yanhahu ahadun an qatli Daud illa qatalahu, maka Talut semakin gila. Setiap ada orang yang melarang untuk membunuh ya, setiap ada orang yang melarang Talut agar tidak membunuh Nabi Daud, yang melarang malah dibunuh sama Talut ya, tambah gila ya, kalau sudah hasud. Wa aghrabi qatlil ulama, lalu dia pun menganjurkan untuk membunuh ulama-ulama itu ya, yang melarang untuk membunuh Nabi Daud. Falam yakun yakdir, maka tidaklah mampu ala alimin, atas seorang alim, fi Bani Israel, di dalam Bani Israel, yuti qatlahu, yang Talut mampu membunuhnya, illa qatalahu, kecuali dia akan dibunuh sama Talut. Jadi pokoknya siapapun yang menghalangi rencananya Talut, mau ulama mau siapa, pasti dibunuh sama Talut. Hatta utiya bimra'atin, sehingga didatangkan, ditangkaplah seorang perempuan. Ta'lamu ismallah al-a'zam, dia mengetahui ismullah al-a'zam. Ismullah al-a'zam itu adalah satu dari sekian asmaul husna ya. Jadi di antara asmaul husna itu ada nama yang namanya disebut ismullah al-a'zam, nama Allah paling tinggi. Nah, itu khilaf, apakah ismullah al-a'zam itu, ada yang mengatakan ar-Rahman, ada yang mengatakan ar-Rahim, ada yang mengatakan al-Hayyu, al-Qayyum, macam-macam lah khilaf. Manakah di antara asmaul husna yang ismullah al-a'zam itu? Kenapa kok dirahasiakan? Karena kalau di doa pakai ismullah al-a'zam ini, doanya mustajab. Nanti ada di kisahnya Saba, kisahnya Nabi Sulaiman dengan ulamanya Asif ibn Barkhiyah, yang mampu memindahkan singgasananya Balqis sekejap mata. Itu karena bukan beliau itu hebat, kekuatannya super, bukan, tapi cukup dengan doa, dengan ismullah al-a'zam ya. Nah ini ada wanita di zaman Bani Israel tahu ismullah al-a'zam itu yang mana, tahu rahasia itu. Fa'amara khabbazahu biqatliha,
Maka Tolut menyuruh Khobas. Khobas itu tukang pembuat roti. Nah, kalau sekarang chefnya lah, kokinya, chefnya, tukang masak. Disuruh membunuh wanita ini. Farahimah. Tapi tukang rotinya ini nggak tega mau membunuh wanita ini. Kasihan. Faqala la'allana nahtaju. Barangkali kita butuh. Ila alimin, kepada yang alim. Fatarokaha. Akhirnya dibiarkan, gak dibunuh. Fawaqa'a fi qalbi Talut at-taubah. Akhirnya ada rasa ingin taubat itu tiba-tiba muncul. Terjadi muncul di hatinya Talut. Ala wa nadima ala ma fa'ala. Dan menyesali perbuatannya yang dia lakukan. Ya, jadi tiba-tiba dapat hidayah. Saya ini kok jahat gitu ya. Hasut sama mantunya, bunuh banyak orang gitu kan. Padahal dulunya jadi raja kan dipilih sama Allah Ta'ala. Tapi dia ya keblinger ini. Tersesat jalannya. Karena apa? Hasut itu tadi. Akhirnya menyesal. Alama fa'ala, atas yang dia pernah lakukan. Wa aqbala alal buka, dan dia mulai nangis. Nangis terus. Hatta rahimahunnas, sehingga dikasihani sama orang-orang. Ya. Sehingga apa, orang-orang itu nggak tega sama tangisannya. Nangis terus karena dosanya itu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Baca lagi. Terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.